Mungkin bisa diperkenalkan namanya siapa? Baik, perkenalkan nama saya Rosi Chelsita Azizah Rahma Putri. Teman-teman biasa memanggil aku dengan nama Chelsea. Namaku Al-Mahdi Dwita Purnama. Hai, kenalin, nama aku Kezia. Kenalin, nama aku Pramesa Yudiana Reswari, biasa dipanggil Ami. Nama aku Cornelia Zevanya, biasa dipanggilnya Cornelia atau Ciel. Nama saya Anissa. Namaku Marsha. Namaku Erina Maharani Khoirunisa, dan aku biasa dipanggil Erina. Namaku Tasya. Hi, my name is Natalia Alfonso. Ya, nama saya Noah Presley Norel, saya seorang murid SMA kelas 3. Pernah ngerasa insecure nggak? Pernah. Iya, bahkan sampai sekarang kadang-kadang juga masih ngerasa. Tentunya saya pernah. Pasti pernah dong. Pasti setiap orang pernah merasakan insecure. Begitu juga dengan saya. Pernah, sering banget. Semua di sini kira-kira ingin menceritakan pengalaman insecure yang seperti apa? Iya, oke. Jadi aku biasanya insecure karena aku sering, bukan karena body shaming, tapi lebih seringnya di personality shaming. Karena aku orangnya ya, jujur aja aku ngaku ya, aku orangnya agak freak dalam beberapa hal. Dulu itu pernah waktu SMP, itu tuh aku kayak masih kecil, masih pendek. Terus kayak banyak yang bilang aku kurus, kayak ada yang juga yang bilang Lidi lah apalah. Cuman sih aku sih kayak nanggepinnya itu bercanda. Jadi kayak ya aku insecure, cuman aku nggak yang insecure banget sih. Sebenarnya banyak, dan kalau aku menceritakan semuanya tuh terlalu banyak, udah gak bisa, pasti bakal berhari-hari jalannya. Tapi menurut aku insecurity aku yang paling mencolok itu masalah fisik ya, masalah postur dan kayak keproporsionalan tubuh aku. Jadi waktu itu sebelum akhir-akhir ini, kayak aku belum pernah, bukan belum pernah, cuman muka aku sebelumnya mulus. Dan tiba-tiba waktu PAS itu kan lagi masa stres dan banyak pikiran banget, dan tiba-tiba muka aku jadi berjerawat, breakout dan lain-lain. Terus tiba-tiba orang-orang tuh kayak pada bilang, "Meh, kok mukamu jerawatan, kok nggak semulus dulu, kok tiba-tiba muncul banyak gini, kayak tiba-tiba gitu." Terus habis itu kayak, "Kok iteman toh mukamu?" gitu. Itu bahkan bukan orang lain yang bilang, tapi temen deket gitu. Terus habis itu kayak, aku awalnya biasa aja, cuman lama-lama banyak banget yang ngomong kayak gitu. Kayak aku jadi mikir, emang separah itu ya jerawatku? Emang aku nggak pantas ya punya jerawat ini? Emang aku tuh jelek banget ya? Emang buruk banget di mata mereka? Emang harus secantik apa toh biar diapresiasi sama orang-orang? Dari lahir aku itu lahir dari keluarga yang bisa dikatakan berpendidikan dan dikatakan menengah ke atas ya. Nah di situ aku anak kedua dari 2 bersaudara. Aku yang lahir ya gimana ya? Aku anggap diri aku sendiri kurang di tingkat akademik. Kemudian ada kakakku yang hampir setiap hari pasti sempurna. Orang tuaku berharap kedua anaknya pasti semua sukses, seperti semua orang tua ya. Nah, tapi di situ aku nggak bisa ngelakuin yang apa orang tuaku minta selama ini. Ya, tapi ya orang tuaku sudah mulai tahu, tapi masih rasanya sakit ada. Soalnya kayak orang tua kayak lebih nge-care anaknya yang pendidikannya lebih ya. Apalagi kayak aku sama kakakku. Kakakku jelas-jelas di UGM yang selesai 3 tahun. Aku SMA aja bingung-bingung. Awalnya pas masuk SMA, rambutku tuh panjang banget. Terus rambutku thick, tebal. Dan tiap orang mungkin nggak bisa nerima kamu dengan apa adanya kamu seperti itu. Lu pernah kalau dikepang dibilangin, terus diejek-ejekin, kalau dikuncir juga, kalau digerai juga. Terus aku harus gimana? Botak, ntar juga kan. I don't know
how to say it exactly. Terus tiap mau keluar kelas buat sholat atau buat ke kantin buat makan pasti nggak berani. Semenjak itu pernah sekali sampai nggak mau masuk sekolah gara-gara itu, pernah disuruh sampai pindah sekolah gara-gara itu. Tiap malam sedih, sakit hati, nangis, mencoba kayak nyatok, terus hairstyling that look better than me, like no one will judge me for that way. That's it. Yang pertama karena fisik. Pasti mungkin bagi sebagian orang punya postur tubuh yang tinggi terus kurus itu mungkin kayak idaman banget gitu, tapi buat aku nggak, no, I don't get it gitu. Sering banget dikatain kayak apa sih, kayak lidi gitu, kayak tiang, bikin sakit hati banget pasti. Dan yang paling sering itu kayak kamu badannya kecil kayak gini, kamu nggak dikasih makan sama orang tuamu ya. Terus perasaan gen orang tuamu juga nggak kayak bini-bini amat, kok kamu bisa punya postur tubuh yang kayak gini gitu. Nah itu sih biasanya. Dan yang kedua itu karena aku anak yang pertama, jadi aku anak sulung, jadi aku punya semua beban anak sulung. Jadi kayak yang kamu dituntut ini, kamu dituntut itu, kamu harus bisa sekolah di tempat yang bagus, kamu harus punya nilai yang perfect, yang 100, dan berat pasti dibanding-bandingin juga sama orang lain yang bisa mungkin dapat hasil yang lebih baik. Yang pertama itu soal fisik. Aku punya banyak banget bekas luka di kaki, dan aku tuh waktu ngedapetin bekas luka itu aku tuh ngerasa kayak kenapa gitu, kenapa aku nggak kayak cewek-cewek cantik yang lain gitu. Aku tuh pernah ngerasa kayak gitu. Terus selain itu juga aku suka membandingin diri aku dan juga dibandingin sama orang lain. Ketika aku lihat orang lain lebih sukses dari aku, itu selain itu aku juga sama orang terdekatku ada yang suka bandingin aku sama orang lain, kayak misalnya kamu harus pede kayak dia, kamu harus sepinter dia, kamu harus seperfect dia, pokoknya kayak gitu. Dan waktu aku nge-push diri aku sendiri buat bisa kayak gitu, aku tuh malah ngerasa tambah down. Dan aku tuh ngerasa kayak apa sih yang bisa aku banggain dari diri aku. Jadi aku pernah berada di satu titik di mana aku ditolak oleh orang-orang yang justru paling dekat sama aku. Aku sebenarnya percaya banget sama mereka inspirasiku. Tapi dalam satu titik mereka turns back against me. Aku dipandang remeh, nggak layak, nggak cukup, kurang. Dan dari situ aku terus mempertanyakan, sebenarnya berapa sih betapa berharganya diriku ini? Apakah aku emang gak seberharga itu di mata orang lain? Apakah aku emang kurang? Apa aku emang gak cukup? Apakah memang orang lain lebih bagus daripada aku? I used to have a lot more when I was younger. There used to be a point in my life where I hated everything about myself, and I think that a lot of people go through that. Mainly started out with I hated my nose, or like just my entire face, or I'd think I was too big, because yeah, I mean I have two other sisters, and I am definitely the biggest sister, but it just
got to me in a way that nothing else did. Jadi insecureku ini tentang postur tubuhku atau fisikku yang kecil. Jadi banyak orang yang sering banget nganggap aku tuh dari kecil, waktu kira-kira TK lah, terus berlanjut SD, kemudian SMP, SMA, sampai sekarang ini pun masih juga ngerasain kalau aku tuh sering dibilang kayak anak kecil lah, yang mungil lah, yang banyak lah orang yang sering ngeremehin kekuatanku karena aku kecil, bukan berarti kan aku tuh nggak bisa ngelakuin kayak mereka gitu loh. Jadi insecurity-ku itu udah ada sejak awal SMA. Jadi awal pertama kali aku masuk SMA itu aku kayak gugup banget karena aku kayak nggak tahu bener-bener pertama kali masuk sekolah negeri, SMA 4. Dan saat pertama kali aku masuk situ, banyak orang di situ. Habis aku langsung merasa gugup sampai gemeteran gitu. Aku krisis self confidence, aku nggak percaya diri lagi, aku nggak percaya sama diriku lagi. Dan aku setiap malam aku nggak bisa tidur, aku kehilangan nafsu makan. Buruk banget yang terjadi sama aku. Selain itu aku juga pernah diremehin. Waktu itu aku dipilih untuk ikut suatu lomba. Nah, lombanya itu adalah lomba nyanyi, dan aku masih ingat teman-temanku tuh ada yang bilang kayak, Erina itu suaranya apa bagus sih? Erina tuh nggak bisa nyanyi segala macem. Terus gara-gara itu aku kayak pernah ngedown, bahkan sampai sekarang juga masih. Kadang kalau disuruh tampil gitu aku tuh suka kayak nggak percaya diri. Dari aku nggak dapat kurang perhatian dari orang tua, aku nyoba ngasih perhatian ke orang lain, dan ya ternyata juga nggak digagas sama orang lain. Itu sih mungkin. Gimana cara kamu ngatasin insecurities? Kalau cara buat aku ngatasin itu kayak aku berusaha buat bersyukur aja sih, kayak menerima apa yang ada di dalam diri aku, terus kayak selalu berpikir bahwa semua manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi harus bersyukur atas kelebihanku dan menerima kekuranganku apa adanya. Iya. Yang pertama, kalau soal fisik itu ngebiasain diri aja, kayak kamu udah tercipta kayak gitu, dan kalau semakin lama kamu berjalan dengan itu, kamu akan semakin terbiasa dan lama-lama nganggep hal itu tuh biasa aja, kayak gitu. Ya, aku mulai kayak berkomentar baik kepada orang lain gitu. Jadi dan dengan berkomentar dengan orang lain gitu, aku mikirnya jadi kayak aku sama dia nggak jauh beda. Kita semua nggak sempurna tapi ya cantik dan unik dalam caranya sendiri-sendiri gitu. Kamu harus nerima kamu apa adanya dan harus merasa cukup, gak usah memperdulikan orang lain. Pas aku dulu terus pernah juga sampai potong rambut gara-gara itu, sedih banget, kayak gak mau potong rambut tapi harus biar diterima gitu, tapi itu gak work. Aku cerita dengan salah satu orang, dia orang backingan aku sama dia cukup dekat. Dia ngomong ke aku, katanya it's okay to choose yourself. Dan aku beberapa minggu menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan sosial. Aku nggak pengen ketemu orang. Karena waktu itu aku ketemu orang benar-benar bikin capek. Aku jadi keinget semua masalah-masalahku. Aku cari waktu buat cari diriku sendiri. Aku menyendiri. Aku nonton bioskop sendiri, aku coffee shop sendiri. Aku baca-baca buku self-help.
Dan di situ aku mulai menemukan kembali diriku sendiri. Karena aku mungkin orangnya sekarang di masa-masa SMA ini, aku udah mulai bisa kayak naik motor sendiri dan kemana-mana bisa naik motor. Itu membantu aku banget sih jujur, karena biasanya di jalan itu daripada aku diem aja, gak ngelakuin hal apapun, biasanya aku self-talk sama diri aku sendiri, kayak lebih ke menasihati diri sendiri, kayak Kezia kamu tuh harus kayak gini, Kezia kamu tuh harus jadi orang yang jangan gampang baperan dan sebagainya kayak gitu. Dan itu membantu banget karena di aku, orang-orang yang nasihatin aku, even temen aku sendiri pun kadang kalau nasihatin aku tuh nggak aku cerna gitu loh, nggak kayak aku langsung oh iya ya kayak gini gitu. Jadi aku harus nerapin nasihat temen aku dulu itu ke aku sendiri gitu, baru aku bisa cerna itu, bisa aku pakai dalam kehidupan aku sehari-hari kayak gitu. Untuk ngelakuin yang hal sama, oke, pertamanya aku mau jujur dulu. Aku pernah ngelakuin kayak hal-hal yang kayak gitu, yang tidak enak itu ke orang lain. Dan aku bakal ngomong, rasanya nggak enak. Soalnya sekarang aku ngerasain sendiri apa itu rasanya. Oke, pesannya ya cuma ini sih. Mending kamu nggak usah ngomong ke orang itu apa perasaanmu ke dia. Soalnya kamu itu nggak sempurna. Orang yang kamu bilang-bilangin itu mungkin lebih baik daripada hidupmu. Mending diam aja, mending lihat. Terima kasih karena telah menunjukkan my weaknesses and make me a better person. But I think you should just shut up and fix yourself. I've never really been bullied, like targeted in any way. But of course there's people who've made me feel bad, and to those people I would just say, did it make you feel any better? Did it make you prettier? Did it make you skinnier? Was there any need? Kayak aku sih cuma pengen ngingetin ya, kayak jangan pernah ngejudge orang tanpa tahu situasi orang itu. Kayak aku kayak pernah baca kutipan gitu kan, those who judge you will never understand, and those who understand will never judge you. Jadi kayak kalau misalnya kita itu tahu situasi orang, biasanya kita tuh nggak bakal ngejudge orang itu. Kebanyakan kita itu kayak cuman tahu perilaku yang dilakuin sama orang itu, cuman kita tuh nggak tahu alasan kenapa orang itu tuh ngelakuin hal itu. Jadi kita tuh kayak seenaknya ngejudge dia gitu, padahal kayak itu tuh nggak baik gitu. Tolong kalau bicara itu dipikir dulu, nanti nyakitin hati orang lain atau enggak. Makasih banget buat semua kata-kata yang pernah dikatakan kepadaku atau yang buat aku down banget, dan aku jadi tahu gimana caranya buat self love, self healing, dan gimana caranya mengatasi omongan-omongan kalian yang jahat, omongan-omongan kalian yang membuat diriku itu insecure, dan aku jadi tahu gimana caranya buat berkaca pada diriku sendiri gitu loh, kayak oh mungkin ini tuh dampak buruk dari aku ngelakuin judge ke orang lain. Kayak aku tuh kadang juga mikir ke temanku gitu loh, kok dia tiba-tiba berbeda gitu. Terus tapi lama-lama aku juga jadi mikir, oh aku harusnya nggak kayak gini. Oh, 1 sampai 10, berapa banyak kamu mencintai diri kamu sendiri? Ya, walaupun kadang-kadang aku suka benci sama diri aku sendiri, tapi insya Allah aku akan mencintai diriku 10 dari 10. It depends day to day, but generally maybe a 7. But sekarang 10 out of 10. Mungkin dulu, mungkin sama sekali nggak ada. Aku nggak ada namanya mencintai diri aku sendiri, nggak ada. Terus selama SMA ini aku bertemukan dengan orang-orang yang sangat mencintai dirinya sendiri. Jadi mungkin aku kayak, oh iya ya benar, aku harus sayang sama diri aku sendiri. Jadi mungkin 9 dari 10 karena aku juga masih berusaha untuk mencintai diri aku sendiri sampai detik ini. Apakah mulai sekarang Mas Noah mau mulai untuk mencintai diri Mas Noah? Ya dong, pastinya. Of course. Iya, pasti. Saya kan ya selalu berusaha aja sih, meskipun dari dulu udah berusaha dan sekarang juga kemajuannya ya sedikit-sedikit lah, tapi ya aku ya terus mencoba mencintai diri aku sendiri.
sudah mulai mencintai diri sendiri walaupun agak susah, tapi ya mencoba. Setiap hari mencoba sekarang. Insya Allah. Yes. Selalu pasti itu. Absolutely. Tentu. Setelah kita mendengarkan beberapa pengalaman dari teman-teman kita semua, kita dapat simpulkan bahwasanya ini nggak apa-apa. Kalian nggak apa-apa untuk merasakan insecure sesekali waktu. Tidak perlu ada pengilakan, hanya perlu mencari solusi atas suatu kekecewaan, atas suatu permasalahan. Daripada kalian tidak mensyukuri apa yang kalian tidak miliki saat ini, kenapa kalian tidak memilih untuk mensyukuri apa yang kalian miliki saat ini? Everyone is beautiful in their own way. Standar-standar kecantikan yang mengatakan bahwa cantik itu harus putih, harus mulus, harus kurus, harus tinggi, itu semua salah. Yang paling penting adalah kalian harus percaya pada diri kalian sendiri. Keep being you. Self-love is the most important, yet the hardest. Tetapi sesulit apapun itu, kalian tetap harus belajar untuk mencintai diri kalian sendiri sedikit demi sedikit. Saya Reli. Saya Daniel. Sampai bertemu di video selanjutnya.